Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H from Management Class 28. Here, I will present material about consumer surplus and producer surplus to fulfill the video presentation assignment for the Business Mathematics course with lecturer Mr. Ade Chandra SMMM. Yang pertama adalah surplus konsumen atau consumer surplus disingkat dengan CS. Consumer surplus is the difference between the maximum price a consumer is willing to pay for a product and the actual price they pay in the market. Jadi surplus konsumen itu intinya adalah keuntungan yang kamu dapatkan saat membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah dari yang sebenarnya kamu rela bayar. Gambarannya seperti, bayangin kita lagi cari buku novel terbaru dari penulis favorit kita. Di dalam hati kita itu udah menetapkan kalau kita rela banget buat bayar sampai harga 100.000 untuk buku itu. Karena kita benar-benar pengen banget kan. Tapi ketika kita sampai di toko bukunya, ternyata harga buku itu cuma 60.000. Wow, pasti kita seneng banget kan? Nah, selisih uang yang kita simpan itu yaitu 40.000, itulah yang dinamakan surplus konsumen. Uang itu seolah-olah menjadi keuntungan buat kita karena kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga yang lebih baik. Untuk mengukur surplus konsumen ini, kita harus mengetahui persamaan kurva permintaan suatu produk agar dapat mengukur jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atas produk tersebut dengan cara melihat titik potong antara kurva permintaan dengan sumbu harga dari produk tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen adalah dengan melihat pada harga keseimbangan di pasar dari produk tersebut. Geometrically, consumer surplus is the area below the demand curve and above the actual price consumer pay, or the market equilibrium price. This triangular area on the supply the demand graph represent the benefit consumers receive when they pay less for a product than they would otherwise. Di sini ada kurva, saya bantu jelasin ya teman-teman. Kurva ini yang pertama adalah garis miring ke bawah. Ini adalah kurva permintaan atau demand curve. Garis ini menunjukkan harga tertinggi yang rela dibayar konsumen untuk setiap jumlah barang. Titik paling di atas ini sumbu P atau PA adalah harga maksimum yang rela dibayar oleh konsumen. Yang kedua ada garis horizontal lurus. Garis ini adalah harga pasar atau PE adalah harga yang benar-benar kamu bayar di pasar. Rumusnya itu mudah, kita memakai rumus luas segitiga, yaitu setengah dari tinggi dikali alas, atau setengah alas dikali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. The amount of consumer surplus depend on the real price consumer pay for a product. If the real price consumer pay decreases, consumer surplus will increases. Loh, kenapa gitu? Kok bisa? Seperti penjelasan saya tadi, kita udah siapin uang 100.000 untuk beli buku, ternyata harganya lagi diskon, jadi cuma 60.000. Kita jadi untung 40.000 kan? Nah, itu adalah surplus konsumen kita. Kalau semua orang di toko buku itu mengalami hal yang sama,
dapat diskon semuanya, maka total keuntungan atau surplus konsumen secara keseluruhan akan terus bertambah. Dikarenakan setiap orang akan mendapatkan penghematan yang lebih besar. Selanjutnya ini sebaliknya. If the real price consumer pay increases, consumer surplus will decreases. For example, bayangin kita mau beli handphone baru. Kita udah siapin uang 20 juta deh untuk beli iPhone 16. Tapi tiba-tiba harga iPhone itu naik jadi 25 juta. Kita jadi harus membayar lebih dari yang kita rencanakan. Kita bahkan bisa jadi tidak jadi beli, ataupun kalau beli keuntungan kita jadi nol atau bahkan rugi. Dalam artian kita bayar lebih dari yang kita rela bayarkan. Di pasar saat harga naik, banyak orang yang tadinya punya keinginan untuk membeli suatu barang itu jadi batal. Dan pembeli yang tetap membeli pun keuntungannya semakin kecil. Jadi total surplus konsumen akan berkurang. Kesimpulannya, if the price of a good falls, consumer surplus will increases. Conversely, if the price of a good rises, consumer surplus will decreases. Kalau harga suatu barang itu turun, surplus konsumen akan meningkat. Sedangkan kalau harga suatu barang itu naik, maka surplus konsumen akan menurun. Di pasar saat harga naik, banyak orang yang tadinya punya keinginan untuk membeli suatu barang itu jadi batal. Dan pembeli yang tetap membeli pun keuntungannya semakin kecil. Jadi total surplus konsumen akan berkurang. Kesimpulannya, if the price of a good falls, consumer surplus will increases. Conversely, if the price of a good rises, consumer surplus will decreases. Kalau harga suatu barang itu turun, surplus konsumen akan meningkat. Sedangkan kalau harga suatu barang itu naik, maka surplus konsumen akan menurun. Selanjutnya, kita bahas mengenai surplus produsen. Surplus produsen atau producer surplus disingkat dengan PS is the difference between the actual amount a producer actually receive from selling a product. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjualan suatu produk and the minimum cost the producer incurs to sell or offer it on the market, dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. To measuring producer surplus, we must first know the product supply curve equation. This allows us to determine the minimum cost the producer is willing to sell the product at by finding the intersection point between the supply curve and the price axis. Next, we determine the actual amount the producer received by looking at the product's market equilibrium price. Untuk mengukur jumlah yang sebenarnya oleh produser, maka dengan melihat pada harga keseimbangan pasar dari produk tersebut. Next, geometric representation. Geometrically, producer surplus is the area located above the supply curve and below the actual price at which the producer sells the product, which is the market equilibrium price. Surplus secara geometri adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga yang sebenarnya produsen jual atau harga keseimbangan di pasar. Surplus produser juga dapat diukur dengan menggunakan rumus bangun segitiga, yaitu setengah tinggi kali alas atau setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Kita bahas contoh soalnya ya teman-teman.
Bila diketahui fungsi penawaran dari suatu produk adalah P sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P itu price atau harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah Rp60 per unit. Intinya kita diminta buat menghitung surplus produsen saat harganya itu Rp60. Surplus produsen itu kan keuntungan tambahan yang didapat oleh penjual. Nah, di soal ini kita mau cari tahu berapa sih keuntungan tambahan itu kalau harga pasarnya Rp60. Langkah yang pertama, kita cari tahu dulu berapa barang yang dijual. Tadi kita punya rumus penawarannya yaitu P sama dengan 15 ditambah 3. P itu harga, Q itu jumlah barang. Kita tahu harganya Rp60. Jadi kita masukin ke rumus 60 sama dengan 15 ditambah 3Q. Sekarang kita cari Q-nya. 60 dikurang 15 sama dengan 3Q. Tujuannya kan kita mau cari nilai Q-nya. Supaya 3Q ini bisa sendirian, jadi kita harus pindahin angka 15 ke sisi kiri. Nah, kalau sebuah angka yang awalnya positif dipindahkan ke sisi lain atau pindah ruas namanya, dia akan berubah menjadi negatif. Jadi sampai sini masih paham ya teman-teman? Next, 60 dikurang 15 sama dengan 3Q. 45 sama dengan 3Q. Q sama dengan 45 dibagi 3. Q sama dengan 15. Artinya saat harga Rp60 ada 15 unit barang yang dijual. Langkah selanjutnya kita hitung surplus produsernya nih. Surplus produsen kan bisa pakai rumus segitiga. Kita hitung luasnya pakai rumus luas segitiga yang alas dikali tinggi dibagi 2. Kita masukkan selisih antara harga pasar Rp60 tadi dengan harga terendah yang tersedia dijual produsen yaitu Q sama dengan 0. Mungkin akan muncul kembali pertanyaan, kenapa sih kok bisa 0? 0 itu bukan angka yang kita dapat dari perhitungan, tapi 0 itu adalah sebuah titik yang kita asumsikan untuk mencari tahu harga terendah yang bersedia diterima oleh produsen. Jadi harga terendah atau Q sama dengan 0 kita masukkan ke rumus P sama dengan 15 ditambah 3 dalam kurung 0 sama dengan 15. Artinya jumlah barang yang dijual yaitu 15 unit. Kita jangan lupa hitung nih tingginya. 60 dikurang 15 sama dengan 45. Sekarang kita masukkan semua angkanya ke rumus. Luas sama dengan dalam kurung 15 dikali 45 dibagi 2. Luasnya sama dengan 675 dibagi 2. Luas sama dengan 337,5. Jadi surplus produsennya adalah 337,5. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Well, that was my presentation. Sorry if there are any shortcomings or mistakes. Thank you, Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.